Pernah kepikiran gak sih waktu kita lagi nge-charge HP atau nyalain lampu, gimana caranya semua itu bisa nyala? Nah, di balik semua keajaiban teknologi itu, ada semacam bahasa rahasia yang ngatur semuanya. Dan bahasa itu cuma terdiri dari 3 huruf, I, V, dan R. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita bongkar bareng-bareng kode rahasia ini. Anda pasti sering lihat kan, huruf-huruf kayak V sama A di charger HP, itu bukan cuma hiasan loh. Justru ngertiin apa itu I, V, dan R, itu adalah kunci buat tahu kenapa ada charger yang bisa ngisi daya lebih cepat atau kenapa gadget Anda bisa berfungsi. Hari ini kita bakal ungkap semua misteri itu. Oke, anggap aja kita mau kenalan sama 3 karakter utama dalam ceritanya kelistrikan. Begitu Anda kenal mereka, siapa mereka, dan apa tugasnya masing-masing, semua hal soal sirkuit elektronik bakal jadi jauh lebih masuk akal. Kita mulai ya. Pemain pertama kita adalah arus, atau simbolnya I. Coba bayangin deh listrik itu kayak air yang ngalir di sungai. Nah, arus ini adalah seberapa banyak air yang lewat di satu titik tiap detiknya. Ini adalah aliran yang sesungguhnya, gerakannya para elektron di dalam kabel. Tentu aja, air di sungai kan nggak mungkin ngalir sendiri tanpa ada dorongan, ya kan? Mungkin karena sungainya miring atau ada tekanan dari atas. Nah, di dunia listrik, dorongan itu namanya tegangan atau V. Jadi, tegangan itu adalah tekanan, kekuatan yang ngedorong si arus buat bergerak. Makin besar tegangannya, ya makin kenceng dorongannya. Dan yang terakhir, buat melengkapi trio ini ada hambatan, alias R. Gini, nggak ada aliran yang sempurna di dunia ini. Pasti ada aja yang ngelawan. Nah, itulah tugasnya si hambatan. Dia ini kayak gesekan atau mungkin pipa yang menyempit, yang tugasnya ngerem atau memperlambat aliran air tadi. Oke. Mungkin 3 konsep tadi masih agak ngawang-ngawang ya di kepala. Tapi tenang, kita bakal bikin semuanya jadi jelas banget pakai analogi yang super simple. Saya jamin, ini bakal jadi momen aha buat Anda. Sebelum kita lihat gambar utamanya, nih saya kasih contekannya dulu. Ingetin 3 hal ini ya. Tegangan itu ibarat tekanan air, arus itu derasnya aliran air, dan hambatan itu ukuran pipanya. Simpan dulu di kepala karena sekarang kita bakal lihat gimana semuanya nyambung. Nah, ini dia visualnya. Keren kan? Coba lihat menara air itu. Makin tinggi airnya, makin besar tekanannya. Nah, itulah tegangan, V. Tekanan yang kuat ini ngedorong air biar ngalir lebih deras, itu arus I-nya. Tapi, lihat pipanya. Kalau pipanya kita bikin jadi lebih sempit, kita kan nambahin hambatan R, dan alhasil aliran airnya jadi melambat. Analogi ini bener-bener pas banget buat ngejelasin hubungan ketiganya. Analogi air tadi gampang banget dipahami kan? Kerennya lagi, hubungan yang baru aja kita lihat itu ternyata bisa dirangkum dalam satu rumus matematika yang simple dan elegan. Yuk kita lihat. Ini dia, namanya hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Eits, jangan takut dulu sama rumusnya. Ini sebenarnya cuma cara keren buat bilang apa yang tadi kita lihat di menara air. Tekanan V yang didapat itu sama dengan derasnya aliran I dikaliin sama seberapa besar hambatannya, R. Sesederhana itu. Oke, kita udah punya analogi, udah punya rumus. Sekarang waktunya kita lihat gimana ini semua bekerja di sirkuit beneran. Disinilah semua teori ini jadi praktis dan berguna banget. Coba deh kita bandingin 2 sirkuit ini. Fokus ke yang kiri dulu. Simbol baterai nunjukin tegangan yang tinggi dan hambatannya kecil. Sesuai hukum Ohm tadi, ini bakal menghasilkan arus I yang tinggi, alias alirannya deras banget. Sekarang pindah ke yang kanan. Tegangannya kecil, tapi hambatannya besar. Hasilnya, tentu aja arusnya jadi kecil banget. Semuanya nyambung secara matematis. Nah, ini dia inti dari semuanya. Hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan ini adalah fondasi. Fondasi dari semua teknologi elektronik, mulai dari chip super kecil di HP Anda sampai jaringan listrik raksasa di rumah Anda, semuanya tanpa terkecuali beroperasi pakai prinsip dasar yang baru aja kita pelajari ini. Jadi, selamat! Anda sekarang udah bisa ngomong bahasa dasar kelistrikan. I, V, dan R. Inilah pondasi yang dipakai para insinyur buat ngerancang setiap gadget yang kita pakai sehari-hari. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah Anda paham dasarnya, kira-kira sirkuit apa lagi ya yang pengen Anda bedah selanjutnya?